Kalau di NUDC, from beginning to the end itu dia pakai bahasa Inggris ya. Babak penyisian biasanya ada 2 babak teman-teman. Ya, kalau di pro kita biasanya role-nya sebagai Prime Minister. Kalau di kontra terhadap motionnya biasanya role-nya kita adalah sebagai Leader of Opposition gitu teman-teman. Jadi ini bisa nge-calming down aku ketika aku lagi gugup itu. Liriknya kayak hai jiwaku, tenanglah pujilah Tuhan, tenang teduh di dalam kasihnya Tuhan. Kayak semuanya itu indah pada waktunya gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa kembali di podcast Bitalk, Biologi Talk. Nah, jadi pada episode Bitalk kali ini nih, kami dari Bitalk sudah menyiapkan topik yang sangat menarik dan juga informatif nih buat sobat Bitalk semua. Apalagi kalau bukan sharing pengalaman NUDC pada tingkat fakultas. Nah, tapi sebelum kita bertemu nih dengan narasumbernya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Aisyah sebagai moderator yang akan menemani Sobat Bitalk dalam beberapa menit ke depan. Oke, tenang saja Sobat Bitalk, di balik topik yang sangat wow, pastinya ada narasumber yang wow juga. Jadi kami sudah mengundang salah satu narasumber dengan segudang prestasi yang beliau miliki. Siapa lagi kalau bukan Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Halo. Bagaimana nih Mbak kabarnya? Kabarnya puji Tuhan baik. Alhamdulillah sehat. Ya Mbak sudah bersedia hadir. Baik, Sobat Bitalk, pada umumnya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi bolehlah Mbak Putri memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Bitalk semua. Oke, terima kasih. Halo Sobat Bitalk, kenalin aku Putri Kurnia Lestari dari Biologi U Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Wah, udah kenal nih ya Sobat Bitalk ya. Baik Mbak, kita langsung saja ya ke pertanyaan yang paling mendasar nih Mbak mengenai topik hari ini. Jadi Sobat Bitalk ini banyak yang penasaran, sebenarnya NUDC itu apa sih Mbak? Oke, jadi NUDC itu singkatan dari National University Debating Championship, teman-teman. Jadi ini adalah lomba debat mahasiswa gitu ya, tingkat antar perguruan tinggi seperti itu. Ini diadakannya annually atau setiap tahun, biasanya diadakan di pertengahan tahun begitu teman-teman. Kalau untuk seleksi fakultasnya biasanya di Maret, di bulan Maret, kemudian kalau di universitas itu di bulan April, baru nanti di tingkat regionalnya tuh mungkin sekitar bulan Mei gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya kayak gitu. Oh, baik. Wah, menarik banget ya sepertinya teman-teman. Nah, ini nih Mbak, biasanya Sobat Bitalk ini, baik Sobat Bitalk maupun saya, itu juga penasaran nih Mbak. Ada juga kompetisi lain yang hampir mirip-mirip nih, yaitu kompetisi debat mahasiswa Indonesia atau KDMI. Nah, untuk perbedaan sendiri dengan NUDC itu seperti apa ya Mbak? Oke, jadi kalau pada dasarnya teman-teman, NUDC sama KDMI ini kalau dari segi tata debatnya dan sebagainya itu sama teman-teman. Jadi cuman bedanya di bahasanya aja. Kalau di NUDC, from beginning to the end itu dia pakai bahasa Inggris. Kalau KDMI nanti dia pakai bahasa Indonesia gitu sih. Overall sama, cuman dari bahasanya aja yang beda gitu. Baik, lanjut ya Mbak. Lalu untuk dalam perlombaan NUDC ini nih Mbak, siapa aja ya peserta yang bisa ikut berpartisipasi dalam lomba ini? Mungkin ada syarat seperti angkatan atau syarat yang lain? Oke, kalau dari segi peserta teman-teman, kalau dari fakultas kita ya, fakultas di FMIPA ini, ketentuannya adalah dari semester 1 sampai semester 6. Cuman kalau secara nasional teman-teman, menurut panduannya itu maksimal teman-teman yang bisa ikut adalah mahasiswa di semester 10. Ya benar, nggak salah dengar teman-teman, mahasiswa semester 10. Wah, keren ya Mbak ya. Baik Mbak, jadi selama pengalaman Mbak Putri kemarin dalam mengikuti NUDC ini, apa saja sih Mbak yang Mbak persiapkan sebelum mengikuti kompetisi ini? Oke, jujur teman-teman, kalau persiapan ya selama 3 kali aku ikut NUDC ini, kalau persiapan jujur kalau dari aku agak kurang gitu ya dari persiapannya. Cuman
seandainya aku dikasih kesempatan lagi buat sekali lagi bisa ikut NUDC, aku bakal prepare beberapa hal sih. Yang pertama, tentu aku bakal prepare buat banyakin membaca gitu ya, banyakin latihan mengidentifikasi mosi dan lain sebagainya. Terus kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua, yang perlu di-prepare adalah kesehatan. Nah, mungkin ini kedengarannya basic banget ya, nge-prepare kesehatan dan lain sebagainya. Cuman gini teman-teman, karena di debat itu apalagi di NUDC kan kita lombanya kan kita ngomong ya. Kita kan ngomong kurang lebih mungkin dipatok adalah 7 menit gitu ya. Misalnya kita ngomong 7 menit. Nah, tapi kan per rondenya itu ada banyak gitu ya teman-teman. Misalnya 7 menit tinggal dikali aja itu berapa ronde gitu kan. Ya berarti kan kita perlu mengeluarkan suaranya kita secara ekstra gitu kan. Kan nggak lucu juga kalau misalnya kita lagi debat, kita lagi ngomong terus suaranya kita serak atau gimana gitu kan, kayak kurang mendukung gitu kan teman-teman. Jadi kesehatan itu perlu di-prepare banget. Apalagi tubuh kita itu juga perlu di-prepare supaya dalam keadaan fit waktu lomba teman-teman. Karena ketika debat kita nggak cuma ngomong aja, tapi kita perlu menyusun argumen teman-teman, dan menyusun argumen itu benar-benar menguras otak kalau bisa dibilang ya. Jadi perlu banget nge-prepare diri kita supaya kita tetap dalam keadaan yang sehat kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang terakhir, mungkin ini yang paling sederhana tapi yang paling besar powernya gitu ya, persiapannya adalah doa teman-teman. Karena doa ini yang paling dasarnya kita gitu ya, bisa dibilang. Jadi kalau aku pribadi tiap kali aku mau lomba teman-teman, aku doa bukan minta kemudahan atau kemenangan, tapi aku doa bilang kalau God, I've doing my best and I let you to the rest gitu lah. Kayak maksudnya Tuhan, aku udah kasih yang terbaik, aku udah lakukan yang terbaik, aku udah prepare yang terbaik, dan sisanya aku serahkan ke Tuhan gitu sih. Masya Allah. Baik Sobat Bitok, bisa dicatat dulu nih apa yang sudah Mbak Putri sampaikan agar bisa menjadi pandangan buat Sobat Bitok yang tertarik untuk mengikuti kompetisi ini. Baik, selanjutnya dalam proses perlombaan kemarin nih Mbak, bolehlah diceritain sedikit proses seleksi dari tingkat fakultas kemarin itu bagaimana? Oke, kalau dari seleksi teman-teman, urutan seleksinya kalau di fakultas ya, di fakultasnya kita, biasanya ketika udah ada pengumuman nih, ada lomba NUDC gitu ya, babak penyisian biasanya ada 2 babak teman-teman. Ada babak penyisihan, terus kemudian yang kedua adalah babak finalnya gitu ya. Kalau babak penyisian ini teman-teman, biasanya kita cuman disuruh upload video gitu ya, buat kita memaparkan argumennya kita, baik secara pro dan juga secara kontra gitu ya. Kalau di pro kita biasanya role-nya sebagai Prime Minister, kalau di kontra terhadap mosinya biasanya role-nya kita adalah sebagai Leader of Opposition gitu teman-teman. Jadi nanti kita upload videonya kita ke Google Form gitu, Google Form pendaftarannya kayak gitu. Jadi setelah itu nanti teman-teman bakal diseleksi gitu ya, diseleksi. Habis itu kalau kita lolos dari babak penyisiannya, kita nanti bakal diminta buat datang secara offline. Biasanya di fakultas akan ada finalnya itu secara offline kayak gitu. Nanti baru di sana kita lomba sama teman-teman yang lain gitu. Baik, kalau didengarkan ini proses seleksinya cukup panjang ya Mbak ya. Baik, lalu ketika prosesnya sudah berlangsung nih Mbak, waktu debat kemarin, ini banyak nih Sobat Bitok yang penasaran. Lalu untuk temanya itu ditentuin oleh panitia penyelenggara atau dari pihak Mbak Putri sendiri? Oke. Jadi teman-teman, kalau di dunia debat gitu ya, kita bilangnya bukan tema tapi mosi gitu. Jadi mosi ini adalah topik atau isu yang akan kita bahas di dalam satu ronde debat itu, kayak gitu. Jadi kalau untuk mosi sendiri teman-teman, itu tentu ditentukan oleh panitia penyelenggaranya ya. Jadi dari sana, dari rumah ini kita udah nggak tahu apa kira-kira nanti mosinya apa gitu, kita nggak tahu. Jadi kita benar-benar baru tahu mosinya ketika kita masuk di dalam suatu ronde gitu. Jadi benar-benar mosinya itu fresh, baru kita nanti bangun argumen di sana, lalu kita present gitu. Wah, keren ya Mbak ya berarti ya. Lalu Mbak, untuk Mbak Putri sendiri waktu pengalaman kemarin, itu Mbak Putri sering mengangkat
mosi yang bagaimana? Oke, kalau dari mosi yang mungkin pengalaman aku ya, sebenarnya kalau mosi itu bener-bener luas banget teman-teman, semua hal itu bisa dijadiin mosi, semua aspek kehidupan kita ini bisa dijadiin mosi gitu ya. Mulai dari apa ya, dari hal pilpres kemarin mungkin, terus kemudian ada lagi kemarin itu aku dapat mosi tentang perang Israel itu, ya itu, terus kemudian ada banyak lagi teman-teman tentang teknologi, tentang pangan dan lain sebagainya. Nah makanya itu buat kita memperkaya wawasannya kita harus banyak baca gitu. Wah, betul banget, harus up to date ya Mbak ya. Betul banget. Baik, selanjutnya nih Mbak, dalam proses perlombaan kemarin nih, untuk proses debatnya itu ada format tertentu atau bagaimana, bisa dijelaskan? Oke, jadi kalau format debat, di dalam debat itu ada teman-teman, ada ketentuannya gitu ya. Jadi dalam debat itu kita nggak misalnya kita yang satu ngomong, terus kemudian yang lain langsung ngomong gitu, nggak. Jadi ada ketentuannya, ada urutannya juga. Nanti dimulai yang pertama itu dari Prime Minister teman-teman. Prime Minister itu yang membuka jalannya debat gitu ya. Nanti dia dari tim pro kan, nanti baru setelah Prime Minister selesai, nanti baru kita beralih ke Leader of Opposition. Ini dari teman-teman kontra. Nanti habis dari teman-teman kontra, kita balik lagi ke teman-teman pro. Nanti dia posisinya adalah sebagai Deputy of Prime Minister. Habis dari DPM, nanti kita lanjut ke Deputy of Leader of Opposition. Nanti baru lanjut lagi ke Member of Government. Baru lanjut ke Member of Opposition. Baru nanti di terakhir ada government whip, kemudian yang terakhir nanti ada opposition whip, kayak gitu. Jadi ada ketentuannya, nggak yang tiba-tiba kita langsung ngomong, tiba-tiba kita langsung mendebat gitu, nggak teman-teman. Ada format dan ketentuannya, kayak gitu. Baik, jadi nggak bebas gitu ya Mbak ya, betul ada banget. ketentuannya sendiri. Jadi Mbak, untuk yang selanjutnya nih, di saat Mbak Putri mengikuti kompetisi ini ya, untuk membangun sebuah argumen yang kuat itu bagaimana? Bisa dikasih dong Mbak sedikit tipsnya untuk Sobat Bitok. Oke, jadi teman-teman, base dari argumen ini kan pemahamannya kita ya. Pemahaman apa? Yaitu pemahaman tentang mosi. Seperti yang aku bilang di awal tadi teman-teman, buat kita bisa punya wawasan yang luas soal mosi, kita harus banyak baca, kita harus banyak update sama lingkungan sekitar kita, tentang kejadian-kejadian di sekitarnya kita, kemudian tentang berita-berita, baik secara skala nasional maupun internasional, kita harus punya rasa yang peka gitu teman-teman. Kita harus punya rasa yang pemikiran kritis, pengen tahu dan apa ya, selalu mencari tahu kira-kira ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gitu. Jadi perlu apa ya, perlu banyak baca sih kuncinya dari membangun argumen yang kuat, karena dari banyak membaca itu tadi teman-teman, kita bisa ketika ada mosi kita bisa menyusun mosi itu gitu sih teman-teman. Baik, bagus banget nih tipsnya teman-teman. Selanjutnya nih Mbak, ini pasti paling membuat saya penasaran nih. Biasanya kan kalau kita tampil di depan umum itu pasti nervous ya Mbak ya. Jadi selama kompetisi kemarin itu Mbak Putri tuh pernah nggak sih Mbak kayak merasa gugup atau ngeblank di pertengahan gitu ya. Terus untuk cara mengatasinya nih tipsnya buat Sobat Bitok semua. Oke, jadi kalau gugup, nervous itu sebenarnya kan hal yang wajar ya teman-teman. Mungkin mostly orang-orang pasti pernah merasakan gugup ataupun nervous gitu. Kalau aku sendiri menyikapi gugup ataupun nervous itu teman-teman, sebenarnya aku nggak terlalu ambil pusing ya soal nervous atau gugup, karena menurutku ya nervous atau gugup itu justru menjadi sign yang baik, karena dengan kita nervous atau gugup berarti itu mengindikasikan bahwa kita lagi dalam kondisi yang menantang gitu teman-teman, menantang dirinya kita gitu kan. Jadi itu adalah hal baik, berarti kita lagi keluar dari zona nyamannya kita buat kita bisa mengupgrade dirinya kita. Jadi kalau dari aku sendiri buat mengatasi nervous atau mengatasi gugup ini, aku selalu nyanyi dalam hati teman-teman. Iya, jadi ada satu lagu yang ini benar-benar bisa nge-calming down aku ketika aku benar-benar lagi, biasanya kan kalau orang nervous kan pasti bisa sampai gemetaran, terus tangannya dingin semua gitu kan. Ada satu lagu, mungkin ini lagu bisa dibilang lagu rohani gitu ya, ini bisa nge-calming down aku ketika aku lagi gugup itu. Liriknya kayak, hai jiwaku, tenanglah pujilah Tuhan, tenang teduh di dalam kasihnya Tuhan,
kayak semuanya itu indah pada waktunya gitu sih. Liriknya bener-bener mengingatkan kalau nggak apa-apa, semuanya ini bisa dilewatin gitu sih teman-teman. Jadi gugup ataupun nervous itu nggak perlu dihilangkan teman-teman, nggak perlu dipaksa buat dihilangkan, tapi gimana caranya kita mengendalikannya kayak gitu. Teman-teman mungkin coba cari tahu gimana teman-teman bisa mengendalikan nervousnya teman-teman. Misalnya ada orang tuh yang kalau nervous teman-teman bisa pegang jempolnya gitu. Kalau nggak gitu hentakin kakinya gitu. Jadi kita perlu mencari tahu teman-teman gimana kita bisa nge-calming diri kita ketika kita lagi nervous gitu. Wah, bagus banget. Boleh nih Mbak, nanti saya praktekin waktu presentasi di kelas ya. Boleh. Baik nih Mbak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Misal nih, di saat Mbak Putri mengikuti kompetisi debat kemarin ya, lalu Mbak Putri ini berada di posisi kontranya, sedangkan mosi yang diberikan itu lebih berpihak ke pihak pro-nya seperti itu. Nah, mungkin dari Mbak Putri sendiri ada strategi khusus nih dalam menangani hal tersebut. Oke, teman-teman. Jadi sebelumnya ya, mosi itu selalu dibuat untuk bisa didebatkan dari dua sisi, dari sisi pro dan juga sisi kontra gitu teman-teman. Jadi kalau di tingkat yang lebih tinggi, kebanyakan mosinya itu justru mosi netral teman-teman. Mosi netral yang nanti bisa debat dari pro maupun dari kontranya. Cuman memang beberapa mosi itu ada yang mungkin ada kecenderungan buat condong ke sisi pro-nya atau mungkin ke sisi kontranya. Nah, kalau kasusnya tadi mungkin mosinya lebih condong ke pro-nya gitu ya, sedangkan kita di kontranya nih kita harus gimana gitu kan. Mungkin kita ambil contoh aja ya, contoh sederhananya tuh kayak mosinya dilarang merokok gitu kan. Nah, kita sebagai kontra kan sebenarnya kita juga melarang merokok juga nggak sih? Maksudnya kalau dari kita gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa cari celahnya dari mosi tersebut sih teman-teman. Misalnya nih kalau tadi contohnya mosinya adalah dilarang merokok. Mungkin kita bisa cari celahnya di merokok itu bisa nge-calming gitu. Kan bisa itu dari segi psikologisnya. Ngerokok tuh bisa nge-calming. Jadi itu bisa kita angkat sebagai argumennya kita. Kemudian mungkin dari pabrik rokok itu dia bisa menyumbang pajak yang besar loh ke negara. Jadi dari segi ekonominya masuk juga kan. Kemudian satu lagi mungkin dari segi ketenaga kerjaan teman-teman. Kan bisa tuh dari pabrik rokok dia bisa jadi lowongan pekerjaan buat orang-orang yang butuh pekerjaan, kan bisa juga. Nah, itu tetap bisa kita angkat sebagai argumennya kita kayak gitu. Kita harus cari celahnya di mana gitu sih teman-teman. Baik Mbak Putri. Ini nih Mbak, salah satu pertanyaan yang pasti membuat Sobat Bitok ini penasaran nih Mbak. Ketika kita mengikuti sebuah kompetisi debat ya Mbak, apakah ada strategi khusus atau strategi yang efektif dari Mbak Putri sendiri untuk memenangkan sebuah kompetisi ini? Oke, kalau strategi khusus sebenarnya ini personally gitu ya teman-teman. Cuman kalau di NUDC sendiri teman-teman, strategiku adalah jadi kalau di NUDC itu tugasnya kita kan bukan untuk memenangkan lawan gitu ya, tapi tugasnya kita adalah meyakinkan adjudicators atau jurinya. Jadi nggak perlu kita unggul-unggulan argumen sama lawan, nggak perlu kita bahasanya gontok-gontokan sama lawan, itu nggak perlu teman-teman. Yang kita perlu lakukan adalah membangun argumennya kita, gimana caranya kita bisa meyakinkan juri ya, gimana kira-kira aku harus memaparkan apa biar juri ini lebih yakin sama argumenku daripada sama argumen lawan kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri teman-teman, aku perlu identifikasi dulu. Kira-kira role-ku itu di apa gitu. Ketika aku debat, kan kita kan dikasih role masing-masing kan ya teman-teman. Kayak yang aku bilang tadi, jadi PMK, jadi DLOK, jadi government whip kah. Kita kan pasti dikasih role masing-masing gitu kan. Nah, yang pertama yang aku lakuin adalah aku identifikasi dulu role-ku ini sebagai apa. Yang harus aku sampaikan dalam role-ku itu aku apa gitu. Peranku itu apa di situ. Kayak gitu aku harus identifikasi dulu. Kalau udah dapat gitu ya, kira-kira yang harus aku sampaikan apa, baru aku susun teman-teman. Yang aku lakukan adalah aku menyusun argumenku itu secara sistematis gitu teman-teman.
nggak yang misalnya aku habis dari ngomong A, kemudian aku habis itu aku ngomong B, terus habis itu ke C, terus habis itu aku balik lagi ke A. Kan itu jadi kalau orang dengerin kan jadi agak pusing gitu ya teman-teman. Yang perlu aku lakukan adalah aku harus menyusun argumenku itu secara sistematis, gimana caranya biar bisa urut, gimana caranya biar bisa orang yang dengar, khususnya adjudicators ini paham gitu loh, apa yang aku omongin tuh apa, konteksnya ini apa, terus arahnya kemana. Dengan gitu, dengan dengan adjudicators ini ngerti arah ngomongku kemana, mungkin akan membawa keyakinan yang lebih gitu. Terus kemudian selain dari argumen, sisi argumen, teman-teman yang perlu diperhatikan lagi adalah postur tubuhnya kita. Postur tubuhnya kita ketika kita debat itu ternyata ada nilainya. Jadi itu menentukan juga teman-teman. Dari posturnya kita debat, terus mimik wajahnya kita, apa kita ini lagi bahas hal yang serius kah? Itu perlu diperhatikan banget teman-teman. Dan juga satu lagi, ini tingkat suaranya kita. Mungkin kalau kita lagi bahas hal yang mungkin harus orang-orang ngerti, berarti kan kita harus tekan lebih, suaranya harus kita naikkan atau kayak gimana gitu kan. Jadi itu benar-benar mempengaruhi, itu benar-benar sangat mendukung kita dalam NUDC ini khususnya gitu teman-teman. Baik, buat Sobat Bitok semua nih yang memiliki ketertarikan untuk mengikuti NUDC ini, bisalah ya dicatat dulu apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri. Baik Mbak, ini kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir nih. Saya juga penasaran, apakah ada sebuah momen yang membuat Mbak Putri itu merasa berkesan gitu dalam mengikuti NUDC kemarin? Oke, jadi mungkin ini kalau boleh sambil sedikit cerita ya, boleh teman-teman. banget Mbak, silahkan. Jadi NUDC ini sebenarnya aku nggak nyangka aku bisa terjun juga ke NUDC ini teman-teman. Kalau boleh kita kembali ke 3 tahun yang lalu, jadi aku ikut NUDC ini 3 tahun berturut-turut teman-teman, dari tahun 2022 ya, berarti 22, 23, dan terakhir 24 ini. Di tahun 2022 itu teman-teman, awalnya dari teman-teman biologi kan ada kelompok KSKM BEC, teman-teman tahu ya. Dari BEC itu mengadakan kayak webinar gitu, webinar persiapan NUDC. Aku nggak ada minat sama sekali teman-teman awalnya, cuman karena waktu itu nggak tahu temanku itu yang jadi panitianya kan. Jadi aku disuruh ikut, udah ikut aja kayak gitu. Cuman awalnya aku juga nolak-nolak sih, aku nggak mau gitu. Cuman pada akhirnya ya udahlah ya, karena teman sendiri kan ya. Akhirnya ya udah ikut-ikut aja, orang cuman webinar doang. Nah, aku nggak tahu teman-teman kalau ternyata di akhir webinarnya itu ada sesi seleksi jurusannya. Jadi mau nggak mau pesertanya itu harus ikut gitu. Oke lah, karena di jurusan aja kan. Nggak taunya lolos teman-teman, lolos akhirnya ke fakultas. Cuman di tahun yang pertama itu aku cuman dapat hikmahnya aja. Jadi cuman belajar aja di tahun pertama itu. Kemudian di tahun 2023 ya teman-teman, berarti di tahun kemarin itu sebenarnya aku juga nggak ada minat apa-apa buat join NUDC di tahun itu. Cuman aku tiba-tiba cutting teman-teman, didesak cutting gitu kan. Kemudian udah kamu ikut aja, nggak apa-apa. Nggak bisa kak, aku nggak ada prepare, kayak yang aku bilang tadi, aku nggak pernah prepare kan. Aku nggak bisa prepare kak, ini aku lagi hektik dan lain sebagainya. Kebetulan karena NUDC itu pelaksanaannya selalu waktu ini teman-teman, hektiknya tugas gitu loh. Jadi aku kayak nggak usah kayak gitu. Cuman karena cuttingku ini ngedesak gitu kan, terus ya sudah lah nggak apa-apa. Jadi wis seadanya aja, aku bener-bener ikut seleksi itu kayak seadanya, kayak nggak ada prepare sama sekali gitu teman-teman. Oke, tapi puji Tuhan waktu tahun lalu itu aku dapat best speaker. Kemudian di tahun 2024 ini sebenarnya aku juga nggak ada ingin ikut lagi teman-teman, karena lagi hektik magang kan kemarin. Tapi lagi-lagi aku diajak lagi sama cutting, terus nggak apa-apa, ini tahun terakhir gini gitu kan. Akhirnya ya udah aku kepincut dikit gitu kan teman-teman. Akhirnya ya udah sih tetap aku ikut seleksinya dan lain sebagainya, dan puji Tuhan di tahun ini aku dapat juara 1 di fakultas kayak gitu. Gitu sih teman-teman. Itu momen yang lumayan berkesan menurutku. Ternyata ketika kita berani mencoba, selalu ada keberuntungan yang mengikuti kita gitu loh teman-teman. Gitu sih. Keren banget ya Sobat Bitok semua untuk Mbak Putri. Baik nih Mbak, sudah banyak sekali hal yang kita perbincangkan pada episode Bitok kali ini. Namun sayangnya sudah dicukupkan sampai di sini. Nah, untuk penutup nih Mbak, bolehlah dikasih sebuah pesan untuk Sobat Bitok yang setia menyaksikan podcast Bitok ini.
Oke, teman-teman, ini aku sering banget dengar dari teman-teman nggak ada yang mau join atau nggak agak takut gitu ya, takut join NUDC atau debat gitu karena teman-teman mungkin terbatas dalam bahasa gitu ya, apalagi NUDC kan pakai bahasa Inggris gitu ya. Teman-teman banyak yang takut nggak bisa bahasa Inggris, grammarnya jelek, ngomongnya belepotan dan lain sebagainya. Teman-teman, aku pun juga kayak gitu. Aku juga nggak profesional itu dalam ngomong bahasa Inggris, teman-teman. Cuman ternyata di debat ini nggak terlalu penting gimana kita bisa pas dalam grammar, kita bisa ngomong English in fluently gitu ya. Nggak, teman-teman, ternyata inti dari kita debat ini gimana caranya orang lain tuh bisa ngerti apa yang kita ngomong. Itu udah cukup banget gitu lah. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misal nanti tahun depan ada seleksi NUDC, teman-teman langsung join aja, nggak apa-apa, ambil kesempatan teman-teman, nggak usah takut gimana bahasa Inggrisku dan lain sebagainya, itu urusan belakangan, yang penting teman-teman berani dulu ambil kesempatannya, kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Putri. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Putri. Baik Mbak Putri, sebelum ditutup nih saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Putri sudah meluangkan waktu untuk menghadiri podcast ini. Saya ucapkan terima kasih juga buat Sobat Bitok yang selalu setia menonton podcast Bitok. Jangan lupa buat Sobat Bitok semua pantengin terus Instagram kita yaitu @hmp.pen_biologi nanas merah dan sosial media lainnya. Jangan lupa juga subscribe YouTube Hima Biologi Nanas Merah dan aktifkan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan video-video terbaru. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan Sobat Bitok. Terima kasih, see you at the next Bitok.